Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mekanisme dan penilaian lomba debat bahasa Indonesia secara daring. Nah, lomba ini merupakan salah satu cabang lomba yang diadakan oleh Panitia Bulan Bahasa 2020 di SMA Negeri 1 Tumpang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pertama terkait mekanisme lombanya. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau biasanya dalam debat itu dibagi menjadi dua ya, ada tim pro dan ada tim kontra. Nah, biasanya tim pro kita sebut sebagai tim afirmasi dan tim kontra sebagai tim oposisi. Biasanya setiap tim itu memiliki 3 orang anggota. Nah, karena ini secara daring, jadi kita ambil 1 orang saja untuk mewakili tim pro dan tim kontranya dalam setiap kelas. Nah, jadi nanti setiap kelas itu hanya perlu diwakili oleh 1 orang saja, ya. Setiap kelas mengirimkan 1 perwakilan lomba debat, terserah mau cowok mau cewek silahkan, terserah. Nah, selanjutnya di dalam lomba debat ini akan dibagi menjadi 2 sesi, ya. Ada mosi 1 atau sesi 1. Nah, dan yang kedua. Nah, jadi pada sesi yang pertama, kalian akan mendapatkan mosi. Nah, setelah kalian mendapatkan mosi, maka di sini peserta akan berpidato atau melakukan solo debat sebagai pembicara tim afirmasi. Nah, kalau pembicara pertama tim afirmasi, berarti di sini kalian menyetujui mosi yang telah diberikan oleh panitia. Nah, lalu pada sesi yang kedua, peserta berpidato atau solo debat sebagai pembicara pertama tim oposisi. Nah, nanti pada sesi kedua, kalian akan mendapatkan mosi lagi dan kalian harus menanggapi atau menyanggah mosi tersebut karena di sini kalian sebagai pembicara pertama tim oposisi. Nah, untuk lebih jelasnya di sini akan saya jelaskan rundown acaranya. Nah, untuk yang mosi 1 dulu. Nah, di sini kan mosi 1 kalian berperan sebagai pembicara pertama tim afirmasi. Nah, jadi nanti awalnya kalian akan mendapatkan pengumuman mosi yang diberikan oleh panitia. Jadi mosi akan diberikan pada hari H perlombaan ya. Dan itu akan diumumkan pada pukul jam 9 sampai pukul 9.10. Jadi waktu untuk mengumumkan di sini adalah 10 menit. Nah, jadi semua sudah harus siap ya anak-anak. Pada jam 9 sampai jam 9.10 ini semua harus siap dan semua sudah menerima mosi dari panitia. Baik. Selanjutnya, setelah kalian menerima mosi, apa yang harus dilakukan? Yakni kalian harus menyusun argumen yang mendukung mosi untuk solo debat atau pidato kalian. Nah, jadi di sini kalian menyusun kasusnya ya, menyusun pidato kalian, teks pidato kalian. Dan itu mulai jam 9.10 menit sampai 9.25 menit. Waktunya 15 menit untuk menyusun argumen. Nah, di dalam solo debat ini sama seperti lomba debat biasanya. Kalian harus menyusun argumen yang mendukung mosi, ya kan? Karena sini sebagai tim afirmasi, waktunya 15 menit. Hanya bedanya di sini kalian secara individu, tidak berkelompok. Oke. Nah, selanjutnya peserta merekam video pidato durasi maksimal 7 menit 20 detik. Nah, kan tadi kalian sudah menyusun argumennya. Sekarang waktunya kalian untuk berpidato ya anak-anak. Berpidato dan itu direkam. Jadi pidatonya nanti kalian merekam sendiri gitu di depan kamera. Yang isinya itu kalian yaitu menjelaskan argumen yang telah kalian susun. Nah, durasi maksimal untuk videonya ini 7 menit 20 detik. Nah, minimalnya terserah minimalnya, tapi sebetulnya ideal itu dalam debat itu sekitar 6 menit ya anak-anak, tapi nggak sampai 7 menit gitu. Jadi kalau bisa ya jangan sampai kurang dari 6 menit gitu. Nah, belum tentu peserta yang durasi pidatonya itu lama itu yang terbaik, belum tentu ya, karena kan tergantung, bisa jadi kalian lama 7 menit 20 detik tapi isinya ternyata tidak berbobot gitu misalnya. Belum tentu juga yang pendek itu juga jelek karena
bisa jadi walaupun pendek tidak sampai 7 menit tapi isinya itu padat, argumennya kuat. Nah, jadi nggak harus selama 7 menit 30 detik ya. Tuh. Dan ini di sini durasinya mulai pukul 9.25 sampai 9.40. Nah, jadi waktu untuk merekam ini selama 15 menit. Nah, karena mungkin kan nanti pas ngerekam kan mungkin pasti ada mungkin kesalahan atau bagaimana. Jadi diberi waktu 15 menit untuk merekam videonya. Nah, setelah direkam, apa yang harus dilakukan? Kalian harus mengunggah video di YouTube. Nah, untuk mengunggah video di YouTube ini, panitia memberikan waktu 100 menit, yaitu mulai pukul 9.40 sampai 11.20. Tolong diperhatikan ya, waktu untuk mengunggah video di YouTube itu 9.40 sampai 11.20. Oke, setelah mengunggah di YouTube, apa yang harus dilakukan? Yakni peserta menyalin URL link video pada Google Form yang telah disediakan oleh panitia. Jadi kan sudah terupload kan ya videonya. Nanti link dari video tersebut itu silakan di-copy dan dipaste pada link yang telah diberikan pada panitia. Linknya ini nanti juga akan diberikan pada hari H perlombaan. Nah, masih satu seperti itu ya Nana sampai pukul 11.35. Setelah itu istirahat. Lalu nanti kita lanjut lagi pada mosi yang kedua itu pada pukul 12.30. Ya, jadi nanti pada pukul 12.30 kita lanjut lagi, tapi ini kita menerima mosi yang kedua. Dan mosi kedua ini kalian berperan sebagai tim oposisi. Nah, hampir sama seperti yang pertama tadi langkah-langkahnya, tapi ada satu hal yang berbeda. Perhatikan. Nah, yang pertama panitia mengumumkan mosi yang akan diperdebatkan, ya, itu selama 10 menit sama seperti tadi. Lalu, peserta menonton video dari panitia untuk dipelajari dan ditanggapi. Nah, jadi bedanya di sini nanti kalian juga akan mendapatkan video yang harus kalian sanggah. Nah, nanti itu ada video gitu ya, dan kalian harus menyanggah video yang disediakan oleh panitia. Setelah itu sama, peserta menyusun argumen yang menyanggah mosi ya kan, karena tim oposisi, jadi kan harus menyanggah mosi yang telah diberikan panitia. Waktunya sama 15 menit. Lalu selanjutnya peserta merekam video pidato durasi maksimal 7 menit 20 detik. Sama seperti tadi, kalian pidato lagi dan merekamnya. Durasi maksimalnya 7 menit 20 detik dan waktu untuk merekamnya 15 menit. Lalu lanjut sama seperti tadi, kalian mengunggah video di YouTube, waktunya juga sama 100 menit ya, mulai pukul 13.20 sampai 14.40. Nah, selanjutnya yang terakhir sama, kalian harus menyalin URL link dari video yang di YouTube tadi yang sudah kalian upload kepada Google Form yang telah disediakan oleh panitia. Nanti Google Formnya ini juga akan dibagikan pada hari H lomba debat. Nah, itu saja anak-anak rundown-nya atau mungkin susunan acaranya untuk perlombaan debat secara daring yang diadakan oleh panitia Bulan Bahasa 2020. Nah, setelah saya menjelaskan mekanismenya, di sini saya juga akan menjelaskan penilaian. Nah, kriteria penilaian lomba debat bahasa Indonesia secara daring. Yang dinilai di sini, yang pertama ada isi, penyampaian, dan strategi. Isi di sini sebanyak 40%. Isi itu berarti kan isi debat yang kalian sampaikan. Nah, dalam isi ini ada apa saja? Ada kekuatan logika. Nah, kan dalam debat ini yang dinilai kan cara berpikir kalian, cara kalian dalam berlogika. Nah, ini termasuk dalam kriteria isi ya anak-anak ya. Ada kekuatan logika, relevansi argumen. Relevansi argumen ini berarti kan nyambung tidak argumen kalian yang disampaikan dengan mosi yang diberikan oleh panitia. Lalu penggunaan data-data. Nah, di sini juga tidak kalah penting anak-anak. Selain logika kalian yang harus kuat, penggunaan data-data ini juga dibutuhkan agar argumen yang kalian sampaikan ini dapat meyakinkan pendengar, gitu ya anak-anak. Nah, lalu poin yang selanjutnya yakni penyampaian. Nah, jadi selain isi yang dinilai oleh juri, juga ada penyampaian yang bobotnya juga tidak kalah besar, 40%. Nah, penyampaian di sini mencakup gestur, volume suara, dan kontak mata. Nah, mengapa sih anak-anak penyampaian ini ternyata poinnya sama besarnya
dengan isi yang disampaikan. Karena anak-anak kalau misalnya isinya itu sudah bagus sekali, tapi penyampaiannya itu kurang meyakinkan, masih malu-malu, tidak percaya diri, volume suaranya kecil. Nah, itu kan ya pendengar atau juri itu tidak akan eh, teryakinkan gitu dengan apa yang kalian sampaikan. Kan sayang ya, isinya sudah bagus tapi penyampaiannya kurang. Nanti jurinya juga tidak akan bisa teryakinkan dengan apa yang kalian sampaikan. Oke, jadi sama pentingnya isi dan penyampaian sama-sama besar poinnya 40%. Nah, lalu yang selanjutnya strategi. Strategi di sini mencakup pemanfaatan waktu, strategi pembelaan, dan strategi perlawanan. Karena strategi pembelaan ini kita lihat kuat tidak strategi pembelaan yang dilakukan pada mosi yang pertama, karena kan sebagai tim afirmasi. Lalu tim perlawanan, kuat tidak argumen untuk menyanggah mosi yang kedua. Gitu anak-anak. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup jelas ya anak-anak. Jika ada yang kurang jelas, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi kepada panitia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.